Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati para habaib, para asatid, hadirin, mustamin rahimakumullah, wabil khusus akhina fillah walillah khadimil majlis Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Jufri, mata'anallah bituli hayati syarifah ma'akamal siha wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa kepada keluarga besar Bapak Afif Ghazali, sekaligus kepada masyarakat yang sudah berkumpul di tempat ini menghadiri acara maulid sekaligus haul dari Ibu Kitria. Tidak ada harapan daripada keluarga kecuali mudah-mudahan almarhum laha diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin mustamin rahimakumullah, mengadakan acara haul atau tahlil untuk orang tua itu adalah salah satu bentuk baktinya anak kepada orang tua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang laki-laki, kemudian ngomong sama Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, inna abawayya qad mata wa hal baqiya alayya min birri ma syai'un." Wahai Rasul, aku adalah seorang anak yang sudah meninggal orang tua. Ayah ibuku meninggal dunia wahai Rasulullah. Cuma dulu ketika orang tuaku hidup, aku enggak bakti. Aku kurang ajar. Aku sering menyakiti hati orang tua. Sekarang meninggal dunia wahai Rasulullah. Aku getun. Aku nyesel wahai Rasulullah. Apakah aku masih mempunyai kesempatan untuk bakti kepada orang tua, sedangkan orang tuaku sudah meninggal dunia? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, benar. Wahai anak, engkau masih mempunyai kesempatan untuk bakti kepada orang tua walaupun orang tuamu sudah meninggal dunia." Karena itu bagi kita nih, yang orang tuanya sudah meninggal dunia, nih yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita dicatat anak yang berbakti kepada orang tua walaupun orang tua sudah meninggal dunia. Apa kata Nabi Muhammad? Yang pertama, antakuna salihan. Wahai anak, kalau engkau kepingin dicatat menjadi anak yang berbakti kepada orang tua setelah orang tua meninggal, yang pertama, hendaknya kamu jadi anak yang soleh, taat kepada Allah, manut sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa membahagiakan hati orang tua di alam kubur kecuali ngelihat anaknya menjadi anak yang taat kepada Allah. Jangan anda kira orang tua yang sudah meninggal dunia di kuburannya tidak ngerti dengan perilakunya jenengan. Tahu mereka. Dan tahu kan jenengan, yang membuat mereka bahagia bukan jabatannya jenengan, bukan kekayaannya jenengan. Yang membuat bahagia hati orang tua di dalam kuburnya cuma satu, ngelihat anaknya taat kepada Allah. Ketika ngelihat anaknya maulidan bunga itu, bahagia itu orang tua. Ngelihat anaknya sholat berjamaah, puasa Ramadan, itu yang membuat hati orang tua bahagia di alam kubur. Yang kedua kata Nabi Muhammad, al-istighfar lahuma. Nah, mohonkan ampun kepada Allah untuk orang tuamu. Mungkin orang tuamu ketika masa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, tujuannya untuk membahagiakan anak, dan saat ini gantian jenengan mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang tua. Coba nggih,
Anda renungkan bagaimana cintanya, sayangnya orang tua kepada kita. Dulu ketika kita masih kecil mungkin orang tua kita kepingin membelikan susu, kan begitu nggih? Nggak punya uang. Kepingin membelikan mainan, nggak punya uang. Akhirnya apa? Ya mungkin nyerempet yang haram, mungkin nipu, naudzubillah min dzalik, mungkin pinjam uang yang nggak halal. Tujuannya apa? Nyenengno atine anak, membahagiakan hati anak. Itu tujuan orang tua. Nah sekarang meninggal dunia wahai anakku, kata Nabi Muhammad, yuk mintakan ampun kepada Allah, mohonkan ampun kepada Allah atas perbuatan orang tuamu yang sudah meninggal dunia. Ya Allah. Kemudian yang dilanjutkan oleh Nabi Muhammad, wahai anakku, hendaknya kamu menepati janji orang tuamu. Dulu kalau orang tuamu kaya raya, kemudian mempunyai cita-cita, mungkin bangun masjid, mungkin nyantuni anak yatim, sekarang meninggalkan warisan yang begitu banyak, yuk laksanakan. Laksanakan janji orang tua. Ojo sampai jenengan rebutan warisan, kemudian lupa dengan keinginan orang tua. Laksanakan. Oh ayah dulu kepingin punya masjid, bangun masjid. Oh ayah dulu kepingin nyantuni anak yatim, harta warisan masih banyak, kasih itu kepada anak yatim. Untuk pahalanya diberikan kepada orang tua. Yang selanjutnya wahai anakku, kata Nabi Muhammad, kalau kamu ingin dicatat menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, walaupun orang tua jenengan sudah meninggal dunia, yang terakhir, nih ajar Nabi Muhammad, jangan sampai kamu putus silaturahmi dengan keluarga orang tua. Sambung silaturahmi terhadap keluarga orang tua. Terkadang zaman sekarang nih, kalau sudah ayah meninggal atau ibu meninggal, dah tidak ada urusan. Mana Pak D, mana bule, tidak ada urusan. Padahal itu keluarga, itu saudara daripada orang tua jenengan. Tapi ketika Anda ditinggal meninggal orang tua, Anda tidak urusan dengan mereka. Itu yang membuat hati orang tua jenengan gelo. Hati orang tua jenengan bakal susah di alam kubur. Kenapa? Ngelihat anaknya di atas bumi, ternyata nggak ada urusan dengan keluarga orang tua. Ya Allah Pak, Bu, nggih, mari, nih bagi kita yang sudah ditinggal orang tua, lakukan ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW agar kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Paham nggih? Nah, kemudian hadirin mustamin rahimakumullah. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW beliau mengajarkan kepada kita ada 3 perbuatan yang mana kata Nabi Muhammad enggak ada toleransi, enggak ada alasan untuk meninggalkannya, wajib dikerjakan walaupun kepada orang kafir. Apa itu? Yang pertama, artinya kurang lebihnya begini. Yang pertama, anak harus bakti sama orang tua walaupun orang tuanya kafir, wajib bakti. Yang kedua, menyampaikan amanat walaupun kepada orang kafir. Kalau ada orang titip amanat kepada jenengan untuk disampaikan kepada orang lain dan ternyata orang tersebut kafir, jangan Anda tipu. Mboten napa-napa, Bib. Kesempatan nih nggih. Iki wong kafir, kemplang mawon. Doh, haram. Lah kan kafir, Bib. Bukan begitu ajarannya Nabi Muhammad. Tunjukkan akhlaknya yang diajarkan Nabi Muhammad. Tunjukkan ajarannya Nabi Muhammad kepada orang kafir. Walaupun dia orang kafir, Anda menyampaikan amanat. Kenapa? Karena ini ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yaitu melaksanakan janji, menepati janji. Kalau jenengan janji, itu wajib ditepati walaupun kafir. Enggak boleh jenengan janji jam 11 ketemuan, ternyata Anda bohong. Anda meremehkan, lebih-lebih dia orang kafir. Akhirnya apa? Nanti umat Islam akan dicemooh, nanti orang Islam akan diejek. Gledek, wong Islam nipuan. Gledek, orang Islam penipu, orang Islam tidak nepati janji. Yang kena siapa? Nabi Muhammad, Pak. Dan Anda tanggung jawab di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bakti sama orang tua
menyampaikan amanat, kemudian nepati janji. Ini ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kepada orang kafir wajib dilakukan. Tunjukkan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin muslimin rahimakumullah, saya sedikit ceritakan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bakti kepada orang tua walaupun kafir. Di dalam kitab Mukhtasar Hasyiah li Ibni Abi Jamrah diriwayatkan Sayyidina Abu Bakar itu mempunyai anak yang namanya Asma. Nah, Asma ini mempunyai ibu kafir, mantan istrinya Sayyidina Abu Bakar. Ketika gencatan senjata, perdamaian antara orang kafir dengan orang muslim, kalau tidak salah perang Hudaybiyah, gencatan senjata, ujuk-ujuk tiba-tiba datang nih mantan istrinya Sayyidina Abu Bakar, ibunya Asma datang ke rumahnya Asma. Asma ini orang yang punya datang, wahai Asma, tolong bantu ibumu. Nah, ketika datang kemudian minta bantuan kepada Asma sebagai anaknya, dilema, bingung ini Asma, iki apa iki? Saya bantu kafir, nggak saya bantu orang tua, kan ngenten Pak. Akhirnya Asma mengatakan apa? Bu, nggih, jenengan lenggah, jenengan duduk dulu. Saya mau ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya ingin meminta arahan Nabi Muhammad. Oh, monggo, silahkan. Berangkat ini Asma, berangkat. Kemudian tanya kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, ini sekarang aku dilema. Aku bingung wahai Rasulullah. Bu, wonten napa? Kenapa jenengan? Ini ibu saya datang. Sekarang ibu saya di rumah minta bantuan, sedangkan ibu saya kafir, masih belum iman kepada jenengan. Ya napa wahai Rasulullah? Apa yang harus aku lakukan wahai Rasulullah? Kalau aku bantu orang kafir. Kalau aku tinggalkan, aku usir orang tua aku wahai Rasulullah. Maka apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai Asma, siliha. Wahai Asma, bantu ibumu. Bantu ibumu, walaupun dia kafir, tetap itu adalah orang tuamu. Anda wajib bakti kepada orang tua. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba nggih, Pak, bagaimana toleransinya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajarkan bakti kepada orang tua walaupun kafir. Jadi Pak, jenengan ojo gawok. Jangan sampai jenengan ketipu sama omongan-omongan orang-orang yang mengatakan kita toleransi. Ojo ngajar wong Islam urusan toleransi. Kenapa? Itu sudah ajarannya Nabi Muhammad. Sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan apa? Tetangga itu ada yang mempunyai hak satu. Hak satu ini wajib Anda lakukan. Siapa itu? Tonggoin jenengan sing kafir. Wajib jenengan hormati. Ya Allah. Orang kafir Pak. Orang kafir kalau sudah dadi tonggoin jenengan, nggih, jenengan ndak boleh ganggu. Itu mempunyai hak yang wajib Anda laksanakan. Ajarannya siapa Pak? Ajarannya siapa ini? Ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum orang-orang kowar-kowar tentang toleransi, itulah ajarannya Nabi Muhammad, menghormati orang kafir. Allah, nikmat dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuma ya inilah kita. Kita memang jauh dari Nabi Muhammad. Kita tidak mau manut sama Nabi Muhammad. Kita tidak tahu ajarannya Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Ada ajaran baru, jenengan gawok, hebat ya toleransinya. Loh, itu wis ajaran Nabi Muhammad, Pak. Menghormati kepada orang non muslim, orang kafir, itu ajarannya Nabi Muhammad. Jenengan harus melaksanakan amanat, jenengan harus bakti kepada orang tua, jenengan harus nepati janji, jenengan harus menghormati tetangga walaupun kafir. Yuk coba golek cari ajaran agama mana yang mengajarkan seperti ini kalau bukan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu syukur Pak, alhamdulillah kita semua dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal satu, sing manut, yang nurut sama ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Hadirin muslimin rahimakumullah. Nih, ini kan acara haul nggih. Saya akan dikit membahas tentang bakti sama orang tua nggih. Pak, saya mau tanya sama jenengan. Nih,
Yang sudah menjadi orang tua, kepingin gak punya anak yang bakti kepada jenengan? Pingin. Semua kepingin. Sak bejat-bejati wong tua nggih. Walaupun orang tuanya preman, walaupun orang tuanya peminum atau apapun dah, nggak mau anaknya seperti orang tuanya. Kepingin anaknya bakti kepada orang tua, kepingin anaknya menjadi anak soleh soleha, kan ngenten nggih? Nah, diajari sama Nabi Muhammad. Lek jenengan kepingin dadi anak, kepingin duwe anak sing soleh soleha, diajari sama Nabi Muhammad. Ya napa? Birru abaakum tabirrakum abna'ukum. Umatku, baktilah kalian kepada orang tuamu, maka Allah akan menyiapkan anak yang bakti kepada kalian. Paham Pak? Jadi kalau jenengan kepingin anaknya jadi anak soleh soleha, bakti kepada jenengan, resepnya Anda harus bakti dulu kepada orang tua. Kalau ada di antara kita, naudzubillah min dzalik nggih, ada anaknya yang ganyang, masya Allah beb, niki tak dukun nang diwae ndak mempan gitu, tak dungakno nang dindi ndak mempan niki. Habib A sampai Habib Z, Kiai A, Kiai Z tetep wae bangkangi, masya Allah. Loh, jenengan ndak manut sama Nabi Muhammad. Nih resepnya Nabi Muhammad. Kalau anaknya jenengan ndak bakti, berarti itulah gambaran jenengan kepada orang tua. Paham ya? Kalau anak jenengan bakti kepada jenengan, berarti jenengan wis bakti kali wong tua. Lek anak jenengan ganyang, berarti dulunya jenengan ganyang wong tua. Terus yang napa beb? Sekarang bagaimana? Minta maaf sama orang tua. Minta maaf, Bu, Pak. Kula niki Bu, Pak, nggih. Kalau dulu masa muda saya ganyang jenengan sepuron nggih, minta maaf, ridhoi anak jenengan, niputuin jenengan dungakno pisan nggih. Lah insyaallah kalau jenengan dapat ridhonya orang tua, kalau Anda sudah dapat ampunan orang tua, Allah akan merubah watak daripada anaknya jenengan. Jadi Pak, nggih, jenengan ojo nyalano anak zaman sekarang. Niki beb, anak kula beb, masya Allah mobilnya jenengan terus. Ngeslot terus. Loh, lebihan jenengan ya apa? Biyen jenengan judi singit-singit, saiki online anak jenengan. Itu gambaran jenengan, Pak. Enggak bisa ditipu. Anak bakti berarti jenengan bakti, anak ngelarani ati jenengan biyen ngelarani ati wong tuwa. Enggak bisa. Albirru salaf, bakti itu utang. Pasti dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Hati-hati nggih, hati-hati nggih. Kemudian nih, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ada seorang anak yang bakti kepada orang tuanya. Semua kebutuhan orang tua dicukupi. Semua kebutuhannya dicukupi. Kemudian anak ini lapor kepada Sayyidina Umar tentang baktinya dia kepada orang tua. Ya Amirul Mukminin, inna ummi ajuz kabirah, ana matiyatuha, aj'aluha ala dhahri, awadaitu syukraha. Wahai Amirul Mukminin, Sayyidina Umar, kula badhe tanglet. Saya mau tanya, nih, saya ini hidup satu rumah dengan ibuku. Ibuku tua renta, sudah payah sudah, capek, sakit, berbaring di atas ranjang, ndak iso nang dinding. Orang tuaku nih, kebutuhannya aku yang memenuhi. Bayar listriknya, wis semua dah, kebutuhan rumah aku yang memenuhi. Orang tuaku nih, kalau kepingin jalan-jalan, saya gendong. Hebat ya. Saya gendong, mau jalan ke sana saya gendong, mau jalan ke sana saya gendong. Bahkan wahai Amirul Mukminin, ketika orang tuaku buang hajat, aku siap membersihkan kotoran orang tuaku. Allah. Pertanyaannya wahai Amirul Mukminin, begitu banyak aku perlakukan orang tuaku dengan kebaikan, apakah aku sudah membalas jasa orang tuaku? Maka Sayyidina Umar mengatakan apa? La, gak bisa. Jenengan belum bisa dan takkan bisa untuk membalas jasa orang tua. Kaget ini anak. Amirul Mukminin, ojo sembarangan jenengan. Iki wis kesel aku iki. Saya sudah pontang-panting cari kerjaan untuk menghidupi orang tuaku. Bahkan kotoran orang tuaku aku yang membersihkan. Kemudian kamu katakan aku belum bisa membalas jasa orang tua? Kok bisa wahai Sayyidina Umar? Maka Sayyidina Umar menjelaskan, nak tenang.
Saya jelaskan. Wahai anakku, kata Sayyidina Umar, apa yang kamu lakukan saat ini kepada orang tua, itu sudah dilakukan orang tuamu kepada kamu ketika kamu kecil. Jenengan ngomong apa tadi? Gendong orang tua, nggih? Ojo sombong, kata Sayyidina Umar. Jenengan dulu ketika di dalam perut ibu 9 bulan digendong sama orang tua. Kemana-mana gendong jenengan. Kemudian jenengan ngatakan apa? Kotoran orang tua jenengan sucikan. Jenengan nina, kata Sayyidina Umar. Sebelum besar seperti ini, dulu jenengan kecil. Kemudian ketika jenengan kecil, Anda buang hajat di mana? Di tempat. Yang mensucikan, yang membersihkan badan jenengan dari najis siapa? Tonggoin jenengan? Bukan. Tangan suci ibunya jenengan, tangan ibu yang jenengan yang berani memegang kotoran yang jenengan. Ojo sombong, kata Sayyidina Umar. Kemudian jenengan mengatakan apa? Anda memenuhi semua kebutuhan orang tua. Nah, Anda mulai kecil sampai besar, sopo sing ngingoni jenengan? Siapa yang membiayai jenengan? Yang nyekolahkan jenengan siapa? Yang memberi makan jenengan siapa? Uangnya siapa itu kalau bukan orang tua? Karena itu nak, jenengan tidak bisa balas jasa orang tua. Perbedaannya begini nak, kata Sayyidina Umar. Perbedaannya begini, kalau orang tua ngurus anak itu rahmat. Orang tua ngurus anak itu cinta. Ketika anaknya sakit, orang tuanya ndonga, ya Allah, panjangkan umur anakku ya Allah. Penyakitnya pindah kepadaku ya Allah. Sing penting anakku sehat, dawa umur ya Allah. Rahmat. Tapi beda ketika anak dikasih ujian oleh Allah Ta'ala berupa orang tua yang sudah sakit-sakitan. Berapa banyak umat Nabi Muhammad yang menterlantarkan orang tuanya. Bahkan ndonga, ya Allah, aku kesel ngurus wong tua. Kapan wong tuaku mati? Kapan orang tuaku meninggal? Aku sudah capek ngurus orang tua. Anak ngurus orang tua kakean sambat. Anak ngurus orang tua berat. Beda. Orang tua ngurus anak rahmat. Orang tua ngurus anak cinta, sayang kepada orang tua. Karena itu kata Sayyidina Umar, jenengan wahai anak-anak, Anda tidak bisa membalas jasa orang tua. Bisanya bagaimana? Minta doa sama Allah. Dungakno, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, aku nggak bisa membalas jasa orang tua. Yang aku bisa, yang aku mampu ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa orang tuaku, rahmati orang tuaku ya Allah, sebagaimana orang tuaku rahmat kepada aku ketika aku masih kecil. Itu yang bisa dilakukan oleh anak untuk orang tua. Kalau membalas jasa mustahil, nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Karena itu monggo, nggih, yuk yang masih hidup orang tua nih eman-eman, nggih. Jimat, jenengan kepingin sukses, kepingin bahagia, ya, kepingin bahagia dunia akhirat, kuncinya orang tua Pak. Orang tua, Anda keliru, cium tangan bolak-balik kepada ulama, habib, kiai, bagus. Cuma cium tangan orang tua itu lebih afdal daripada nyium hajar aswad. Ini kadang kita nih, masya Allah, kepingin berangkat haji, kepingin umroh, antri tahunan, nggih. Bahkan ono sing nyicil lati umroh nih. Kepingin kula beb, kepingin saya berangkat haji, kepingin umroh, bagus. Cuma Pak, Bu, nggih, bakti dulu sama orang tua, prioritaskan orang tua. Ojo kepingin berangkat haji, kepingin umroh, kemudian Anda telantarkan orang tua. Salah Pak, salah. Tuh lihat, sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Hurairah, diriwayatkan Abu Hurairah itu tidak pernah melaksanakan haji ketika hidup ibunya. Kenapa? Takut Pak, kalau berangkat haji akhirnya mentelantarkan orang tua. Terus bagaimana? Dipending. Prioritaskan orang tua, khidmat, melayani orang tua totalitas. Nah, setelah orang tuanya meninggal dunia, baru sahabat Nabi Muhammad berangkat untuk melaksanakan haji. Bakti sama orang tua. Zaman sekarang kan enggak, nggih.
bolak-balik tur Wali Songo, berangkat hall, ibuke lara ngelu tuku obat dari tukokno. Lah, iku seumpamane waline tangi ditampelin jenengan, Pak. Kurang ajar orang tua seperti ini, ditelantarkan. Ya Allah. Nih, sebagai penutup. Sayyidut Tabi'in Uwais Al-Qarani, beliau itu hidup sezaman dengan Nabi Muhammad, sezaman. Cuma nggak ditakdir kepethuk Nabi Muhammad, nggak sempat bertemu dengan Nabi Muhammad. Apa sebabnya? Karena Uwais Al-Qarani mempunyai ibu yang tua renta, yang selalu membutuhkan bantuan anak. Nah, Uwais Al-Qarani ini cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau seumpama Uwais Al-Qarani ini egois, berangkat ke kota Madinah bisa, cuma dicatat anak yang durhaka kepada orang tua, kan ngenten nggih? Nah, Uwais Al-Qarani ini cinta kepada Nabi Muhammad, dibuktikan. Buktinya apa? Nah, Nabi Muhammad kan memerintahkan umatnya untuk bakti kepada orang tua. Nah, Uwais Al-Qarani membuktikan cintanya kepada Nabi Muhammad dengan cara apa? Bakti sama orang tua, melayani orang tua. Akhirnya apa hasilnya? Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun enggak bertemu dengan Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad kirim salam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad kirim salam kepada Uwais Al-Qarani. Bukan hanya kirim salam, Nabi Muhammad memerintahkan Sayyidina Umar, memerintahkan Sayyidina Ali untuk mencari yang namanya Uwais Al-Qarani. Untuk apa? Diperintahkan minta doa. Allah. Nabi Muhammad kirim salam, sahabat Nabi Muhammad diperintahkan minta doa. Kan berarti tinggi derajatnya, Pak. Resepnya apa? Kok begitu tinggi derajatnya Uwais Al-Qarani? Apa resepnya? Satu, Pak. Bakti sama orang tua, khidmat, melayani, totalitas kepada orang tua. Masya Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham nggih? Karena itu yuk nih, lebih-lebih sudah mendekati bulan Ramadan nggih, minta ampun, minta ridho orang tua. Kalau orang tuanya jenengan meninggal dunia, nyekar nggih, nyekar, minta ampun kepada mereka, mohonkan ampun kepada Allah, sedekah, niati untuk orang tua, niati orang tua. Untuk apa? Biar masuk bulan Ramadan dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita berharap mudah-mudahan bubar dari majelis ini dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah ta'ala, dan kita berdoa berharap mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat fi taatillah, yang sudah meninggal mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah ta'ala, diampuni dosanya oleh Allah ta'ala, dan harapan kita selanjutnya mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Insya Allah kelak di akhirat kita semua kumpul dengan Nabi Muhammad, kumpul dengan orang tua, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.